menambahkan sampai misalnya menjadi transhumanism ya sebut. Ada loh operasi plastik yang memang dengan tujuannya terapi tertentu gitu. Boleh nggak nih Pak? Atau ini sebenarnya dosa nggak sih kita kalau melakukan operasi plastik ini? Ya, silakan nih. Ayo lo. Gap bisa jawab Iya. lah, Gap. Kelas yang ngajarin dosa kemarin Pak Christian kan kurang fokus nih kayaknya gue di depan. Iya, itu sampai selesai kelas loh dosa. Ya, itu debat belum selesai itu sampai hari ini kayaknya, ya Pak ya? Kayak, iya, sampai di tangga itu gak kelar-kelar debat dosa atau enggak. Cuman kalau aku ya, karena mungkin tesisnya etis, jadi lebih mikirnya gini sih, kalau ngeliat apa-apa bukan dosa atau enggak gitu. Kalau aku ya, karena ini tuh kita memang sudah semua berdosa dan kita ada di dunia yang berdosa. Tapi kalau mau melakukan penilaian etis, lebih ya lihat lagi yang kayak tadi, banyak hal yang harus dilihat dari dia motifnya apa atau manfaat dari misalnya teknologi itu apakah sesuai firman Tuhan. Pokoknya itu yang dilihat gitu. Jadi balik lagi ke motifnya. Selama motifnya bagus dan teknologinya ataupun apapunnya bagus, itu sih ya dia etis. Tapi kalau misalnya motifnya aja sudah melenceng dari yang seharusnya, itu tidak etis. Jadi saya lebih senang kalau menilai sesuatu, lebih senang sebutnya etis atau enggak etis, bukan dosa atau enggak gitu. Itu kan udah ngejudge ya kalau kayak gitu, karena nggak tahu juga motifnya. Gitu. Kalau balik lagi kalau soal teknologi, kalau mau nambahin dikit, apapun teknologinya, kalau saya tuh diajarin waktu itu sama dosen saya sih kayaknya ya. Maksudnya waktu S1. Tapi ini secara bioetiknya ya. Kalau ngelihat teknologi, maksudnya jangan langsung ngejudge itu kayak ini benar atau ini salah. Jadi kalau misalnya kita lihat pisau nih, kita nggak langsung bilang pisau itu baik atau enggak kan. Jadi tergantung yang pakai itu tuh buat apa. Kalau misalnya itu pisau daging yang pakai buat daging, ya itu oke. Cuman kalau dia motifnya pakai pisau itu buat bunuh orang, ya kan jadi nggak etis kan, jadi nggak bener kan. Nah seperti itu sih, apapun teknologinya, ya lihatnya kayak gitu kalau misalnya saya. Jadi balik lagi apakah itu sesuai dengan tujuan kita hidup di dunia ini, motifnya kita itu. Gimana Pak? Jadi dosa gak Pak? Iya, ini operasi plastik memang topik yang sulit ya. Kita kalau misalnya belajar dari Michael Jackson kan, Michael Jackson itu mula-mula kulitnya kan memang black people kan dia. Tapi dia nggak puas dan dia coba untuk melakukan semacam penambahan begitu ya. Jadi mula-mula sih masih oke, tapi lama-lama jadi kayak agak aneh ya melihatnya begitu. Jadi karena itu kan nggak ada batasnya kan ya, asal kita punya uang yang cukup dan tadi dibilang ada free will-nya, kehendak yang kuat saya mau. Udah dikasih nasihat nggak usah, tetap mau. Jadi uang cukup, kemauan ada, keras begitu, dan akhirnya ya udah nggak ada batasnya kan. Jadi mau seberapa jauh itu sampai akhirnya kemudian kulitnya jadi putih gitu, terus hidungnya kayak maksudnya agak aneh kita melihatnya ya buat kita begitu ya. Jadinya kayaknya nggak estetik lagi begitu. Jadi makanya tadi memang lihat dari motif juga, perlu lihat dari motif gitu. Apa yang kemudian menjadi mendasari tindakan seseorang melakukan seperti itu. Kadang misalnya kalau kita ketemu orang yang tato misalnya, kayaknya nggak apa-apa sih kamu kalau cuma sekedar tato gitu ya, tato alis misalnya begitu, kayaknya biasa gitu, no problem. Tapi kalau itu ditingkatkan lagi misalnya ya, kita kemudian operasi tarik kerutan misalnya ya, supaya saya yang 100 tahun ini atau yang 60 tahun ini bisa kelihatan kayak Wendy terus gitu. Ya. Tanam benang begitu ya, tanam benang. Misalnya itu boleh nggak? Jadi maksudnya ada hal-hal yang memang nggak mudah, karena itu perlu lihat
kepada motif orang itu di dalam apa sih yang mendorong dia melakukan itu. Dan kemudian kalau dia sudah operasi itu apa sih tujuannya? Misalnya saya operasi di ganteng kayak Wendy gitu ya, misalnya apa sih tujuannya saya? Apa? Buat apa itu? Maksudnya dipakai buat apa gitu sebenarnya? Jadi itu faktor-faktor yang kita lihat pada waktu kita menilai orang begitu. Dan itu karena kan tindakan itu sendiri kadang nggak clear cut gitu. Perlu lihat juga ke dalam hatinya. Kemudian hasil akhir yang dia mau harapkan dari tindakan itu begitu. Ya, itu aja jadinya. Seru banget. Jadi nggak sabar di kelas Bapak ya Pak. Sampai ketemu Pak. Aku tambahin dikit ya. Banyak pertanyaan. Bukan nambahin. Ya, boleh. Silahkan Wendy, ayo. Saya bukan tulis nambahin Pak transhumanism. Christian, Pak. Saya nggak berani nambahin Pak Christian. Saya memberikan perspektif pribadi. Oke, guys, teman-teman, Bapak dan rekan saya Gaby. Jadi kalau menurut saya menanggapi sedot lemak tadi, aku setuju banget dengan pernyataan Gaby dan Pak Christian. Tulisnya Pak Tio jadi tulisannya Pak. Sorry Pak Christian. Kalau memang kita agak susah ya mengkategorize sedot lemak, operasi plastik, and the gang hanya dari tindakan permukaan saja, terus kita langsung mengkategorikan bahwa ini dosa, ini enggak gitu. Karena kita sendiri, kita tahu konsep dosa di Alkitab, bahkan seperti buku yang ini ya, buku PDLL ya, Pudara Konsep Dosa. Di sini beliau menjelaskan bahwa dosa itu ada 3 jenis gitu, dan salah satunya adalah dosa kategori ketiga tadi apa? Aku lupa habis baca. Nah itu dosa yang masuk dalam tindakan dan juga sebenarnya ada motif di situ, ada motivasi di balik itu. Jadi aku juga berharap gitu, siapa tahu ternyata ada Paulus modern gitu ya, yang mulai mengkategori dosa-dosa dalam makanya Paulus itu kan pada zamannya atau penulis-penulis Alkitab pada zamannya kan jelas mengkategori dosa seperti percabulan and the gang, karena memang pada waktu itu teknologi juga belum maju gitu, dan belum ada operasi plastik and the gang. Mungkin ya, kalau ada kadang mereka bisa mengkategoris, mungkin udah dimasukin di situ gitu. Mungkin ini sekali lagi aku bicara tentang hal mungkin, tapi kalau dari tadi kita diskusikan memang susah sekali untuk mengkategori itu, kecuali memang kita melihat motif mereka, tujuan mereka itu apa sekali lagi gitu loh. Karena aku yakin ketika misalkan ini, aku juga belum pernah ada paper ya, cuman menarik sekali waktu itu aku baca salah satu jurnal yang membahas tentang transhumanisme. Memang dia membahas dari motivasi seseorang ketika dia berusaha ini dalam konteksnya teknologi dan dia bermain game gitu loh. Jadi menarik sekali kalau misalkan nanti ke depannya ada riset begitu sih Cis dan teman-teman ya, riset-riset mengenai mungkin sebenarnya motivasi apa di balik orang operasi plastik, motivasi apa di balik orang sedot lemak, dan aku yakin kita bisa menemukan persentase yang besar gitu. Ini keyakinan aja sih, keyakinan bahwa pasti di balik itu ada ketidakpuasan gitu, ada rasa ingin diterima, rasa ingin ditolak, yang which is itu bukan bertentangan sepenuhnya. Kita memang butuh sebagai manusia, tapi ketika kita tidak menjadikan Yesus yang terutama, nah itu yang masalah, kira-kira gitu sih. Nah, aku tadi mau nambahin juga masalah sedot lemak and the gang ya. Jadi sebenarnya gini, kalau di tesis yang aku bahas, dan mereka kan bahas tentang transhumanism. Jadi ada trans dan humanism. Jadi ini adalah manusia yang sedang bertransisi, target mereka menggunakan teknologi untuk mencapai manusia-manusia yang mereka sebut sebagai post-humanism. Jadi ada pra-humanism, transhumanism, dan pada akhirnya post-humanism. Ketika mereka masuk di post-humanism ini, nah kita dalam riset aku melihat mereka tuh motif terutama mereka adalah apa? Motif terutama mereka adalah for eternity, kekekalan, keabadian, hidup selamanya. Di mana guys? Ya karena nggak heran, mereka nggak percaya adanya sorga, taunya di bumi. Jadi pengen hidup selamanya di bumi setua mungkin. Tapi kan nggak pengen setua mungkin terus menua terus seperti kata Pak Christian. Pengennya apa? Pengennya tetap muda, still young gitu. Forever young, I want to be gitu ya. Pengennya mudah terus gitu loh, dioperasi gitu kan. Jadi makanya nggak heran, post-humanism ini adalah kondisi manusia mereka tuh nggak bisa sakit, mereka nggak bisa miskin, mereka tuh nggak bisa mati, kira-kira gitu. Kalaupun mau mati, mereka dengan yang tadi Cizi kategorikan free will, mereka dengan bebas bisa memilih kapan gue mau mati, dan bagaimana cara gue mati, kira-kira gitu ya, terus suka-suka gue dah gitu. Nah jadi gitu, jadi kondisi transhumanism ini memang agak mengerikan dalam artian mereka secara radikal mau menggunakan perkembangan teknologi itu, entah mereka sedot lemak, entah mereka apa. Dengan teknologi itu mereka
pengen enhance, human enhancement melebihi kapasitas manusia normal. Sehingga sebenarnya nggak perlu dioperasi, mereka nggak butuh lagi namanya operasi plastik. Ketika nanti pada akhirnya ditemukan sebuah teknologi yang bisa bikin dia muda selamanya, untuk apa harus operasi plastik? Untuk apa gue sedot lemak? Orang tubuh gue bisa kekar, dan gue nggak perlu diet, nggak perlu setengah mati ke gym, sit up berapa ratus kali tiap hari challenge, 30-day challenge gitu ya. Nggak perlu, gue nggak perlu usaha, gue tinggal tidur, besok bangun six pack, besok bangun mata gue cerah gitu, besok bangun udah ganteng, wah keren banget, satu dunia semua orang ganteng, satu dunia semua orang six pack, pokoknya sesuai idealnya lah. Tapi jangan lupa, ada beberapa orang yang mungkin lebih prefer gendut, jadi mungkin dia sebelumnya six pack, bangun-bangun besok dia gendut, bisa jadi gitu. Jadi maksudnya gini, balik lagi lihat itu preferensi mereka gitu dan motivasi mereka. Ada yang menganggap six pack bagus, ada yang enggak. Tapi balik lagi sekali lagi motif mereka, gitu loh. Jadi aku mau kasih tahu sebenarnya teknologi jauh berkembang lebih daripada sekedar itu. Bahwa ada orang-orang yang bahkan secara radikal dengan serius meriset ini di balik. Mungkin kita nggak tahu sekarang dengan handphone kecil kita nggak sadar, kira-kira gitu. Jadi bahkan lebih daripada itu sih. Bahkan mereka mungkin nggak bisa flu dan nggak kena corona, gitu. Thank you. Minta waktunya sedikit ya Koko Cici dan Pak. Kalau misalkan nih ya, motivasinya mereka nih buat operasi kan udah salah nih. Nah si dokter yang menangani itu dia salah juga nggak kan, karena dia membantu dia buat menangani hal yang salah gitu loh. Itu ada pakar bioteknya tuh. Kasihan dokternya jadi disalahin juga. Kalau secara ini ya, kalau secara profesi dia as ahli medis, kalau selama dia melakukan teknologi yang memang sudah terdaftar, maksudnya udah legal, udah dipublish gitu dan diperbolehkan dapat izin dari pihak-pihak yang berwenang, dia melakukan itu dengan persetujuan juga dari pasien, itu dia sih melakukan sesuai dengan kerjaan dia ya. Kalau menurut saya sih, ya motifnya kan jadi jatuhnya memberatkannya di pasien ya, bukan dia yang melakukannya. Kecuali ada juga yang, makanya yang saya teliti di tesis itu, dia memang sengaja menggunakan teknologi yang belum legal gitu untuk bayi. Nah ini lagi-lagi, walaupun dia menolong orang, bukan motifnya dari dia, tapi kan itu belum legal. Nah dia salah ya kayak gitu. Gitu sih, kalau mau salahinnya harus lihat dari, karena dia bergerak di profesi tertentu kan. Kasihan saintisnya. Nanti nggak ada yang jadi dokter. Betul, kasihan kan. Pak Christian mau nambahin lagi nggak Pak? Seru banget gak sih diskusinya? Gila sih, gua terpancing loh. Banyak nanya. Iya, kayak pengen nanya terus topiknya kemana-mana. Kayak gak habis-habis gitu loh. Seru banget. Menurut lo kan gimana sih guys? Itu menurut gua suatu ilmu yang nggak bisa didapetin sembarangan juga. Ya, terus gue kayak baru dapat banyak hal gitu loh. Insight baru ya. Iya tadi bener banget sih, seru banget diskusinya nih. Sepanjang diskusi ini kalian mikir apa sih soal hal ini? Boleh komen di bawah ya. Dan mungkin jika teman-teman punya topik-topik yang unik lainnya, boleh kasih tahu kita juga buat kita nanti diskusiin lagi sama yang lebih ahli. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga ingat subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng di sebelahnya supaya tahu kalau kita upload video-video yang baru. See you in the next video.